Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, doanya dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas silakan pimpin doa untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Amin. Anak-anak, apakah kita hadir semua hari ini? Alhamdulillah kalau hadir semua. Masih semangat kan untuk belajar? Iya, kalau masih semangat, ibu akan lebih kasih semangat lagi, yaitu dengan tepukan semangat. Nah, anak-anak sudah tahu belum tepukan semangat tuh bagaimana? Ibu ajarin dulu ya, contohnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi seperti itu contohnya. Jadi, anak-anak silakan dicoba ya. Sekarang kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, semua semangat kan pasti untuk belajar pada hari ini? Ya, harus semangat dong untuk kalau mau belajar. Anak-anak, kalian tahu kan dengan Ibu Gita Kartini? Nah, nanti ibu akan memutarkan video lagu Ibu Gita Kartini. Nanti kalian bisa mengikutinya ya. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Nah, anak-anak, itu dia tadi cuplikan video lagu Ibu Gita Kartini. Nah, nanti materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Gita Sulastri ya. Jika tadi kita sudah menyanyikan lagu Ibu Gita Kartini, kita masuk ke materi. Siapa yang tahu Ibu Kartini itu siapa? Ya, coba siapa? Ya benar, jadi Ibu Kartini adalah pahlawan nasional perempuan. Kenapa dia disebut pahlawan? Iya, karena Ibu Kartini telah memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Nah, di modul kalian silakan dibuka. Ini adalah gambar Ibu Kartini. Sini telah tertulis Raden Ajeng Kartini dalam bukunya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Di sini ada deskripsi tentang Ibu Kartini. Kalian silakan baca apa saja hal-hal yang telah tertulis di sini, lalu kalian pahami. Seperti di sini ada kapan Ibu Kartini lahir, bagaimana perjuangan Ibu Kartini dalam mewujudkan cita-citanya dalam menyetarakan kaum perempuan dengan kaum laki-laki dalam mengenyam pendidikan. Nah, anak-anak, ini ada yang tahu ini teks apa? Ya, jadi ini adalah teks non fiksi. Itu adalah teks yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan faktanya. Seperti di sini itu teks tentang Raden Ajeng Kartini, seperti di mana dia tinggal, di mana Raden Ajeng Kartini bisa
bisa sekolah, bagaimana perjuangannya dalam memperjuangkan hak wanita untuk mengenyam pendidikan. Nah, setelah kita membaca materi ini, kita bisa mengetahui informasi-informasi baru tentang Raden Ajeng Kartini. Nah, di buku kalian itu sudah ada di kolom itu, silakan kalian cari informasi lainnya tentang Raden Ajeng Kartini yang belum kalian ketahui. Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan kaum wanita dengan laki-laki itu sejalan dengan sila kelima Pancasila. Nah, ada yang tahu sila kelima Pancasila itu apa sih bunyinya? Iya, jadi benar ya apa yang dibilang sama temannya tadi. Sila kelima Pancasila itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar burung Garuda, di mana di dalam burung Garuda ini ada 5 dasar, 5 gambar seperti 5 simbol ya. 5 simbol yang ada tepatnya di dada burung Garuda. Yang pertama itu ada bintang, itu melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga itu pohon beringin, apa? Iya benar ya, persatuan Indonesia. Yang keempat itu adalah kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu ada padi dan kapas. Ayo apa? Yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas tentang Raden Ajeng Kartini. Lalu apa sih nilai-nilai atau sikap yang bisa kita ambil dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mewujudkan sila kelima Pancasila? Iya, jadi dalam sila kelima Pancasila, Raden Ajeng Kartini itu punya keinginan untuk menyetarakan antara hak perempuan agar bisa mengenyam pendidikan. Jadi karena pada zaman dahulu kan hanya laki-laki yang boleh bersekolah, tetapi karena ada gerakan dari Raden Ajeng Kartini, akhirnya wanita juga berhak untuk mengenyam pendidikan. Nah, lalu bagaimana Ibu kalau misalnya di rumah, di sekolah dengan teman itu kita mengamalkan sila kelima Pancasila? Ada yang tahu? Ya, ini gambar kedua orang tua yang sedang mendampingi anaknya belajar. Nah, di gambar ini kalian bisa menyimpulkan tentang apa sih gambar ini? Ya, jadi ini adalah contoh dari sila kelima Pancasila, di mana orang tua itu mereka bersikap adil, tidak hanya mengajari satu anak, tapi kedua-duanya mengajari kedua anak mereka. Itu adalah adil, bersikap adil di keluarga. Jadi mereka sudah menerapkan sila kelima di dalam keluarga. Lalu Ibu gimana kalau di sekolah Bu menerapkan sila kelima Pancasila? Banyak yang bisa kita terapkan dalam mengamalkan sila kelima Pancasila. Contohnya kita nggak boleh membeda-bedakan teman. Kalau misalnya teman ini kaya, teman ini cantik, nggak mau temenan sama yang ini. Dengan kita bersikap adil, ingin berteman sama semua teman, itu sudah menerapkan dari sila kelima Pancasila. Raden Ajeng Kartini itu seorang pahlawan wanita yang memperjuangkan kesetaraan antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki. Nah, dalam perjuangannya mewujudkan cita-cita dari Raden Ajeng Kartini, Ibu Kartini juga pernah mengalami yang namanya cedera. Nah, anak-anak tahu apa sih Ibu itu cedera? Nah, mungkin dalam keseharian kita pernah jatuh, ketika bersepeda jatuh kita mengalami cedera. Nah, ini adalah gambar orang yang mengalami cedera. Ini gambar siapa? Iya, ini gambar pemain bola ya. Mungkin anak laki-laki sering suka main bola terus jatuh. Nah, ini adalah contoh orang yang mengalami cedera. Cedera itu ada dua macam anak-anak. Yang pertama ada cedera ringan dan yang kedua itu adalah cedera berat. Jika kita mengalami cedera ringan, kita cukup melakukan istirahat yang cukup. Selanjutnya ini gambar memar, luka memar. Nah, kita akan belajar bagaimana keterampilan mengobati luka memar. Anak-anak pernah ada luka memar? Ya pernah ya, kadang-kadang ada bekas jatuh terus gesekan, bisa memar seperti ini. Nah, luka memar ini kita bisa obati dengan
langkah-langkah sebagai berikut. Sini dan di buku kalian juga ada cara mengobati luka memar. Yang pertama itu kita beri es. Tujuan diberi es untuk mengurangi radang dan bengkak. Jadi memar itu tidak membengkak. Yang kedua itu kita beri kompres hangat setelah hari kedua. Itu tujuannya untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan. Nah, yang ketiga itu angkat bagian tubuh yang memar. Itu tujuannya untuk mengurangi aliran darah yang menuju luka tersebut sehingga darah itu tidak mengumpal. Yang ketiga itu jangan olahraga terlalu keras. Kalau kita memar, kita nggak boleh olahraga terlalu keras sampai luka memar itu benar-benar sembuh. Itu tujuannya untuk mengurangi darah terpompa ke seluruh bagian tubuh yang memar. Yang selanjutnya itu pijat lembut bagian tubuh yang memar. Gunakan ibu jari. Jadi dipijat lembut seperti ini. Terus tujuannya itu untuk menghilangkan luka memar itu sendiri. Yang terakhir, jemur luka di bawah sinar matahari. Tujuannya itu untuk agar luka memar itu berwarna kuning dan lama-kelamaan luka tersebut akan hilang. Nah, jadi ada 6 cara untuk mengobati cara luka memar. Nah, jadi kalau misalnya kita luka memar, kita bisa terapkan karena kita sudah mempelajari materi tentang mengobati luka memar. Nah, setelah pembahasan dari materi kita hari ini, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada ya? Baiklah, jika tidak ada, Ibu kira cukup. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, hari ini kita sudah belajar mengenai teks non-fiksi, di mana teks non-fiksi ini ialah teks yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mengupayakan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam mengenyam pendidikan sudah mencerminkan sikap 5 nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam memperjuangkan kesetaraan antara kaum pria dan wanita, Raden Ajeng Kartini juga pernah mengalami cedera. Nah, di sini kita juga sudah belajar mengenai cedera, apa itu cedera, dan bagaimana cara penanggulangannya. Nah, berarti kalian tadi benar-benar fokus memperhatikan penjelasan dari Ibu. Jadi, apakah semuanya sudah paham? Baik, kalau semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas, dan silakan kalian tuliskan tugas kalian di buku latihan kalian masing-masing. Nah, kalau kalian sudah membuat tugas, silakan kumpul tugas kalian di depan kelas. Nah, Ibu juga mau bertanya nih, bagaimana kesan kalian selama belajar pada hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu punya pesan nih untuk kalian semua. Nah, jadi kalian harus mencerminkan sikap yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila, agar dalam kehidupan kita bisa hidup rukun dan tidak ada yang berantem. Baik, nanti kita akan lanjuti untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang subtema 3. Jadi, kalian harus persiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Kalian harus belajar di rumah ya. Baik, kita akhiri sama-sama pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan siapa ketua kelas pimpin doanya. Baik, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.